Baik, kita mulai ya. Iya, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini Rabu tanggal 3 Maret ya 2021 akan diadakan ujian laporan kerja praktik atau praktik industri. Ada 2 mahasiswa atas nama Theophilus Victor Putra Ari Pranata dan Vita Sofia Prihatini ya. Baik, nanti cara untuk pelaksanaan ujian seminar laporan kerja praktek pada pagi hari ini, nanti yang pertama diberi kesempatan peserta ujian untuk mempresentasikan laporan kerja prakteknya, kemudian setelah presentasi nanti baru dilanjutkan dengan tanya jawab, gitu ya. Ini suaranya di Mas Theophilus kenapa seperti itu ya suaranya? Gimana, Pak? Suaranya kayak berisik gitu ya. Bentar, saya coba pindah tempat dulu, Pak. Ya. Baik, mungkin untuk menyingkat waktu diberi kesempatan untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya, dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Kemudian untuk yang pertama mungkin Mbak Fitna dulu untuk bisa presentasi, bisa di-share PPT-nya. Sudah, Pak. Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Sofia Prihatini dari kelas 18 TIA 3. Di sini akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik saya dengan judul Analisis Perancangan Aplikasi Pencatatan Akta Perkawinan Kabupaten Karanganyar berbasis web. Latar belakang dari laporan saya adalah pentingnya pencatatan akta perkawinan dan belum tercatatnya nomor perkawinan dalam sebuah sistem. Kemudian rumusan masalahnya, bagaimana merancang sebuah aplikasi pencatatan akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Kemudian batasan masalahnya, yang pertama, membahas mengenai perancangan aplikasi pencatatan akta perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Yang kedua, menginput data awal meliputi NIK atau nomor KK, kemudian nomor akta perkawinan serta tanggal perkawinan. Yang ketiga, output berupa laporan catatan akta perkawinan. Yang keempat, hak akses yang dapat mengakses sistem yaitu hanya admin. Kemudian tujuan dari penelitian saya adalah menyediakan rancangan aplikasi pencatatan akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan yaitu yang pertama metode wawancara, yang kedua metode observasi, dan yang ketiga metode studi pustaka. Kemudian metode pengembangan yang saya gunakan yaitu metode waterfall yang meliputi pertama analisis, kemudian desain, kemudian pengodean, kemudian pengujian, dan pendukung. Analisis kelemahan yaitu PISES. Yang pertama, kinerja atau performance. Yang kedua, informasi atau information. Yang ketiga, ekonomi atau economic. Yang keempat, pengendalian atau controller. Yang kelima, efisiensi atau efisiensi. Kemudian, flowchart sistem yang saya gunakan seperti ini. Yang pertama, mulai, kemudian masuk pada halaman login, dan mengecek password
serta username, kemudian masuk pada pendaftaran, kemudian menginputkan nomor KK atau nomor NIK, kemudian menginputkan nomor akta perkawinan, tanggal perkawinan, serta email. Kemudian menyimpannya dan masuk ke database lalu selesai. Jika ingin mengecek klasifikasi per bulan, yang pertama cek username dan password, kemudian masuk langsung pada klasifikasi per bulan. Kemudian ini diagram konteks yang saya gunakan. Pertama admin, lalu masuk pada sistem aplikasi pencatatan perkawinan dan output berupa laporan. Kemudian ini bagian berjenjang pada sistem yang saya gunakan. Kemudian ini data flow diagram level 0 yang saya gunakan. Kemudian ini data flow diagram level 1 pada sistem saya. Relasi basis data pada database saya. Kemudian ini perancangan interface pada halaman login. Yang kedua pada form cek data. Yang ketiga pada form input yang meliputi nomor akta, status kawin, tanggal perkawinan, dan alamat email. Yang keempat form laporan jumlah yang meliputi jumlah per bulan masyarakat yang mencatatkan akta perkawinan. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Vita. Lanjutkan Mas. Siapa? Theophilus. Jenengmu angel Mas Theophilus. Ya, Pak. Ya, di share screen. Pindah nang ndi? Di dalam kamar, Pak. Nggak mau nang jaba ta. Nek Mbak Vita nang jero kamar. Nggih, Pak. Enten kos. Karo sapa? Oh, nang kos ta. Nang kos. Asline ngendi kok kos barang? Boyolali niku, Pak. Oh, Boyolali endi? Nagosari. Oh, Nogosari. Nogosarine ngendi nih? Pas ya. Pulutan, Pak. Aku duwe sedulur omahe Nogosari ya. Pundi niku, Pak? Ya, pas nang ngerti Mulyono, ngerti tak kenal tak? Mulyono. Gawe kayu, gawe tukang kayu ku lho, nang gawe dempel, tukang gawe anu ku lho. Mboten tepang kok, Pak. Ora kenal. Ayo Mas Theophilus mana di share screen lah. Anu nih. Bentar, Pak. PPT-nya di Koneksinya agak belum putus. bisa. Oh ya. Koneksinya Mbak Vita agak bermasalah senyum ini, Pak. terus Bentar. sih. Mbak Vita senyum terus sih ngopo no. Diajak ngobrol sama teman ini. Oh iya, aja ngobrol lah. Temennya kan lunga sik. Aja ganggu. Mboten kok, Pak. Theophilus dua device loh itu yang connect. Yang satunya apa? Pakai apa? HP atau laptop? Iya. Oh, koneksinya bermasalah, Pak. Oh. Malah keluar itu yang satunya. Iya Mas, suara. Masih belum bisa, Pak. Kita lo dan Wah, kayak kayaknya nak
Bisa enggak Mas Teo? Ya? Gimana? Ya? Suaramu enggak jelas ya? Putus, Pak. Putus-putus ya. Oh, kamu tinggal di mana toh? Di Karanganyar. Coba tak bantu PPT-nya, tak tampilkan di sini nih. Nih, coba itu. Tuh, kelihatan belum tuh? Kelihatan belum, Mas? Mana, Pak? Itu loh. Kelihatan. Mas sedang no. Kayak itu tuh, tak tampil gitu tuh. Dan presentasi. Selamat. Pak. Selamat pagi. Saksikan laporan kerja saya. Perancangan WhatsApp pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Yang satunya di mute dulu, Mas. Suaranya yang di laptop di mute dulu itu. Masuk suaranya. Yang di laptop dimatikan suaranya. Sudah saya matikan, Pak. Judul laporan praktek saya perancangan buat WhatsApp pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Latar belakang peralihan gaya hidup melalui pemanfaat teknologi informasi sedang berjalan dengan sangat cepat. Perkembangan teknologi informasi tidak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi komputer. Karena komputer merupakan media yang dapat memberikan kemudahan bagi manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Didukung dengan mudahnya akses internet, semakin menunjang perkembangan teknologi komputer. Perkembangan teknologi internet banyak digunakan untuk hal-hal positif untuk membantu pekerjaan manusia. Salah satunya untuk memudahkan komunikasi antar manusia. Dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar ingin membangun sebuah sistem informasi untuk membantu memudahkan komunikasi antara petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan masyarakat secara cepat. Saat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar masih mengandalkan manusia untuk menanggapi semua pertanyaan dari masyarakat. Hal tersebut dirasa kurang efektif bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi balasan dengan cepat tanpa keterbatasan waktu. Perumusan masalah, berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan rumusan masalah adalah bagaimana merancang buat WhatsApp pelayanan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini hanya pada kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Hal ini dimaksud agar peneliti dapat fokus sehingga data yang diperoleh valid, spesifik, dan memudahkan peneliti untuk menganalisis data. Yang kedua, pada penelitian ini hanya membahas mengenai perancangan bot WhatsApp pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Dalam penelitian ini menggunakan WhatsApp Messenger. Tujuan kerja praktik. Tujuan yang ingin dicapai adalah merancang WhatsApp kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Manfaat kerja praktik. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini bisa menjadi sumber referensi dalam menambah pengetahuan dan bahan acuan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kajian pelayanan administrasi terutama pada efektivitas pelayanan publik. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman dalam mengetahui pelayanan administrasi pada Disdukcapil Kabupaten Karanganyar. Yang kedua, mempersingkat waktu dan mempermudah pelayanan administrasi. Yang ketiga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi
dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi bagi Disdukcapil Karanganyar dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan efisien guna memberikan kemudahan untuk Disdukcapil. Metodologi data. Yang pertama, metodologi pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode waterfall. Analisis kebutuhan perangkat. Dalam penelitian ini, kebutuhan fungsional adalah sebagai berikut. Sistem dapat memberikan balasan berupa WhatsApp secara otomatis ketika masyarakat memberikan pertanyaan melalui WhatsApp. Sistem dapat diolah oleh admin. Halo? Sedangkan Halo, Mas hasil Bro. fungsional sebagai berikut. Bisa digunakan aplikasi WhatsApp Messenger. Dibutuhkan koneksi internet dalam menjalankan sistem. Ya, putus ini Mbak ya, Mbak Vita. Putus ya suaranya Mas Theo. Iya, Pak. Gangguan sinyal di sana kayaknya. Pak, Halo Mas Theo. Putus-putus ya suaranya. Ya Mbak Vita. Pak masih putus, Pak. Ya, putus-putus suaramu Mas. Ya, coba lanjut. Desain peneliti menggunakan Microsoft sebagai media untuk membuat sistem. Alasan tersebut workflow dan use case. Putus lagi Mas Theo. Workflow. Yang pertama, workflow sistem yang berjalan. Tahap pertama, masyarakat mengirim pesan ke WhatsApp Disdukcapil. Pada Disdukcapil akan dibalas oleh pegawai, lalu membalas pesan dari masyarakat dan menyajikan masyarakat mendapat informasi dari Disdukcapil. Sistem yang akan dikembangkan, masyarakat mengirim pesan ke Disdukcapil, lalu otomatis akan membalas pesan dari masyarakat dan masyarakat mendapatkan informasi dari Disdukcapil. Use case. Berikut use case yang saya kembangkan. Jadi user hanya dapat mengakses informasi kartu keluarga, informasi elektronik kartu tanda penduduk atau EKTP, informasi kartu identitas anak atau ya. Lalu selanjutnya admin bisa melihat informasi kartu keluarga, melihat informasi elektronik kartu tanda penduduk, melihat informasi kartu identitas anak, dan juga menambah informasi. Kesimpulan,
Pada aplikasi chatbot terdiri dari dua user, yaitu admin atau pegawai dan masyarakat. Pada aplikasi chatbot terdapat 3 menu, yaitu informasi kartu keluarga, meliputi langkah-langkah pembuatan kartu keluarga, penambahan anggota kartu keluarga, pengurangan anggota kartu keluarga. Informasi elektronik kartu tanda penduduk meliputi langkah-langkah pembuatan EKTP dan pembetulan EKTP. Informasi kartu identitas anak meliputi langkah-langkah pembuatan kartu identitas anak. Saran, aplikasi chatbot WhatsApp dapat ditambahkan fitur untuk pengecekan administrasi kependudukan dan dapat ditambahkan fitur untuk pendaftaran administrasi kependudukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebentar ya. Iya, Pak. Halo. Halo, Mbak kita, Mbak Mas Theo. Ya. Sekarang tanya jawab ya. Dimulai dari Mbak Vita. Vita siapa mau? Vita Sofia Prihatini. Vita Sofia. Prihartini. Ini mesti Prihartini jeneng mbok ini. Boten. Oh, rada kira Vita Sofia Prihartini jeneng mbok. Oke, ini analisis perancangan aplikasi pencatatan akta perkawinan. Akta perkawinan. Sudah pernah kawin, Mbak? Belum. Sudah pernah? Oh, belum ya. Mau apa nak? Mau, Pak. Oh, mau ya. Udah kayak endang nek mau. Lulus kuliah dulu, Pak. Lulus kuliah dulu ya. Oh iya iya. Malah guyu Mas Tewi ngopo? Aku ora tekok kowe guyu. Ya. Oke, ini bisa. Ini di mana di mana tempatnya tuh? Di Dukcapil Karanganyar, Pak. Oh, kabupatennya ya, di kabupatennya ya, bukan di kecamatan, di kabupatennya ya. Intinya kan kalau pada orang mau apa namanya sudah menikah itu kan dicatat ya, dicatat ininya ya, apa namanya status pernikahannya gitu kan ya. Iya, Pak. Itu apakah orang yang mau mencatat itu harus datang sendiri ke apa namanya dinas pendidikan pendudukan dan catatan sipil ya,
Atau lewat ini, cukup lewat kecamatan, nanti kecamatan yang akan menyampaikan di sana? Bisa melalui kecamatan, bisa langsung datang sendiri, Pak. Hmm. Tapi yang ini yang kamu buat ini kan aplikasinya di kependudukan catatan sipilnya ya. Ya, Nah, itu berarti aksesnya hanya ada admin saja atau bisa karena berbasis web di situ. Tapi ada berbasis web artinya orang tidak perlu lagi langsung datang gitu, misalkan bisa melalui apa dari rumah atau dari manapun ya tanpa harus datang itu, atau bagaimana? Karena tadi kan berbasis web gitu loh. hanya Mbak admin, kita. Pak. Ya? Aksesnya hanya admin. Oh, jadi tidak ada si orang yang mau mendaftarkan akte ke perkawinannya itu tidak ada akses di situ. Tidak ada. Kenapa berbasis web? Kok dirancangnya berbasis web? Kan web itu kan online berarti kan ya. Web itu kan website, itu berarti online. Kenapa dirancangkan berbasis web? Tujuannya untuk apa? Kenapa harus berbasis web kalau hanya yang mengakses hanya admin saja? Ya, Mbak Vita. Karena hanya dapat diakses di area Disduk Capil, Pak. Maksudnya di area artinya ini admin tugasnya itu lebih dari satu gitu ya, mengaksesnya di situ. Iya. Ya, ada bagaimana? Berarti kalau seperti itu tidak usah berbasis web ya, cukup kata-kata berbasis webnya tidak usah dimunculkan, karena kalau ada kata-kata berbasis web itu seolah-olah aplikasi itu online itu kan, karena berbasis web. Saya tahu Anda membuatnya itu nanti rencana mau dibuat dengan menggunakan aplikasi yang basisnya itu dengan PHP MyAdmin misalkan ya, yang bisa diakses melalui browser gitu kan ya. Tapi kan itu tidak online, artinya hanya diakses menggunakan jaringan LAN yang ada di Dinas Kependudukan Catatan Sipil itu. Nanti yang mengakses ada beberapa petugas atau admin di sana. Ya. Jadi kalau menurut saya, saran-saran mending yang berbasis web bilang saja, tidak usah dimunculkan berbasis web. Nanti cukup di batasan masalah ditambahkan bahwa aplikasi ini nanti bisa diakses di lingkungan Dinas Kependudukan Catatan Sipil di Kabupaten Karanganyar. Ya, yang mengakses adalah petugas ya, ada petugas atau admin yang ada di Dinas Kependudukan, karena petugas atau adminnya itu bisa lebih dari satu ya, karena yang menangani kepada masyarakat kan bisa lebih dari satu. Nah, ini semua mengakses aplikasi ini gitu ya mestinya. Oh, Mbak kita. Iya, Pak. Ini semamu belum mau ambil lemes ini semamu belum. Sampun, Pak. Oh, gitu. Lawe berapa? Tempe. Yes. Kan, Pak. Apa? Pare, Pak. Oh, pare. Pahit. Oke. Pahit. Boten nggih, Pak. Ya. Ora anu ta. Ning kowe mangan pare ya ora pahit tok. Heeh, tenan. Karena kan wis manis ya. Aduh. Malu loh, Pak. Iya. Kowe rasa guyu ta yo meneng wae. Kemudian yang kedua ini ya, di manfaat itu menurut saya ada 3 saja kan. Manfaat bagi penulis apa, bagi tempat magang apa, bagi kampus. Karena ini kan kerja praktek ya, laporan kerja praktek. Kecuali nanti kalau skripsi bisa manfaat teoritis, bisa manfaat praktisnya apa. Kalau ini kerja praktek ya bisa dibagi 3 saja. Manfaat bagi penulis apa, bagi tempat magang, yaitu bagi Dinas Kependudukan mana tadi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Karanganyar itu apa, dan bagi kampus apa gitu ya. Iya, Pak. Bagi 3 saja. Ini bawah sudah ya. Oke. Metode pengembangan sistemnya pakai waterfall ya. Karena baru perancangan hanya sampai sistem desain ya. Ya mestinya di situ rekrutmen analisis dan definition itu tidak perlu dimunculkan di situ, karena muncul konsep pemrograman Visual Basic menggunakan database MySQL kan tidak perlu di situ. Apakah Anda membuat dengan Visual Basic dan MySQL kan tidak toh? Yang di sini loh. Nah, di sini loh. Ini yang ini
Yang ini kan tidak perlu. Berarti intinya ini apa toh pada tahap requirement analysis dan definition itu apa yang dilakukan di ada. Ya, nanti di bab 4 itu kan sudah ada tadi, ada analisa apa kelemahan sistem, analisa kebutuhan sistem, itu mestinya disampaikan di situ, dituliskan di sini. Intinya apa yang dilakukan oleh penulis itu ditulis di sini. Ya, pada tahap ini. Apa yang desain juga sama ya, apa yang dilakukan penulis, yang dilakukan Mbak Yudhvita itu pada tahap sistem desain itu apa. Jadi di bab 4 sudah ada di situ pada tahap sistem desain itu tadi merancang ya. Merancang sistem dengan alat bantu apa tadi, kalau tidak salah tadi di use case yang tidak use case apa tadi saya lupa. DAD atau ya DAD dengan penggambaran flowchart yang berjalan, flowchart yang sedang berjalan, yang dikembangkan, diagram kontak bahkan berjenjang, begitu ya mestinya sampaikan di sini. Itu ya Mbak Vita. Iya Pak. Ini ini apa namanya, belum ada teori kan Anda menggambar ya saya pakai DAD kan, berarti ada teori DAD ada enggak? Ini dari ini waterfall-nya. Nah ini ada ya. Nah ini. Ya, nanti tolong penggambaran ini Mbak, penggambarannya diperhatikan. Ini kan simbol apa? Ini simbol kesatuan luar atau eksternal atau entity ya, external entity. Ini simbolnya seperti ini. Jadi nanti di bab 4 penggambaran itu harus melihat ini. Ini simbol entity, persegi ya, bukan persegi panjang ya. Dilihat di situ. Itu persegi ya Mbak ya, Mbak kita. Iya Pak. Kemudian ini simbol garis apa namanya, arus data ya, garis alir data. Nanti bisa panah seperti ini atau bisa panahnya seperti ini ya. Kemudian ini simbol prosesnya Mbak. Nah, seperti ini gambarnya, dilihat, diperhatikan di sini di bab 2 ini itu ya. Ini kan simbol prosesnya, ada yang menggunakan simbol seperti ini atau yang seperti ini, yang lingkaran atau yang seperti ini. Kemudian simbol data storage-nya seperti ini. Kalau yang simbol prosesnya seperti ini, yang di atas ini, maka simbol apa namanya, data storage-nya seperti ini nih, yang di bawah ini. Kemudian kalau simbol prosesnya lingkaran yang ini, yang di atas ini, maka simbol data storage-nya yang seperti ini. Nah, ini tujuannya untuk penggambaran di bab 4 ini nanti. Kita nanti lihat di bab 4-nya seperti apa. Oke, ini flowchart sistemnya tadi ya, seperti ini ya. Simbol-simbolnya juga diperhatikan ya. Karena Anda sudah menggunakan teori ini ya, mestinya diikuti. Ini simbol apa? Simbol dokumen seperti ini ya. Simbol dokumen, ini simbol proses kegiatan manual ya. Kemudian ini simbol apa? Simpanan offline. Kemudian ini simbol proses dengan komputer ya. Nah, ini simbol penjelasan dan seterusnya. Ini simbol input, output ya. Nah, kita lihat. Oke, sekarang kita lihat ini kalau menurut saya di webnya itu tidak perlu karena kan tidak membuat ya tadi ya. Oke, ini perhatikan tidak masalah ya karena di tempat studi kasus. Ini kok ini fotomu? Hah? Ini fotomu Mbak? Iya Pak. Weh, kayak pegawai kantor di sana. Amin. Kayak ibu ding, kayak ibu-ibu. Wah, ibu-ibu toh Pak. Nah ini terus keempatnya nih tadi di sini. Nah, ini yang tadi saya lihat yang penggambaran. Nah ini di flowchart apa? Flowchart sistem. Ya nanti dilihat flowchart sistem tadi kan ada simbol dokumen, simbol kegiatan proses manual itu loh tadi loh. Nah ini kalau ini seperti ini simbol flowchart program ini Mbak. Ini Mbak. Nah kalau ini berjalan, simbol berjalan kan apakah sudah menggunakan database? Sistem yang berjalan itu apakah sudah menggunakan database? Sudah belum? Sudah Pak. Yang berjalan loh, sudah ada sistem yang berjalan yang saat ini. Belum ada Pak. Nah, belum ada berarti kan ini kan tidak ada simbol database.
Dan diperhatikan tadi simbol-simbolnya ya, mana simbol proses manualnya, mana simbol dokumennya itu loh. Seperti di bab 2 tadi loh, kan ada flowchart tadi kan, flowchart tadi loh. Di bab 2 dilihat, oh simbol dokumen, mana yang dokumen yang menyatakan dokumen, oh berarti itu diberi simbol dokumen. Mana yang merupakan proses manual, berarti diberi simbol yang proses manual. Di bab 4 tadi, di bab 2 tadi kan sudah ada kan. Iya, Iya, Pak. Terus sama yang dikembangkan juga sama. Jadi sesuaikan simbol-simbolnya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ini ya ini apa nih? Ini diagram kontak. Nah, ini kan diagram kontak itu meskipun apa yang terlibat hanya admin, sebenarnya kan si warga atau masyarakat itu kan terlibat yang mencari surat akte atau pencatatan kelahiran itu eh, sinyalku. sebentar ya Mbak ya. Oke, Pak. Halo Mbak Vita. Lanjut ya. Halo. Iya, Pak. Ya. Lanjut ini tadi sesuai dengan yang tadi ya di landasan teori tadi. Nah, ini kan mestinya ada satu lagi entitas, ini tidak hanya admin, ada warga atau apa masyarakat ya yang ingin membuat akta perkawinan itu, Mbak. Kalau sebenarnya kan datanya kan dari siapa kan tidak tahu. Admin itu kan hanya melakukan pencatatan, sumber datanya kan sebenarnya
dari ini kan dari warga ya, calon yang akan membuat akta perkawinan itu, Mbak. Ya. Iya, Pak. Nah, terus ini ya simbolnya ini loh. Ini kan dia gambar konser tadi kan tidak ada kan simbol seperti ini. Simbol prosesnya tadi apa? Coba dilihat di situ. Akan ada dua kan, lingkaran atau tadi loh di bab 2 tadi loh, coba lihat. Kembali ke bab 2. Mana tadi? Nah, ini. Nah, simbolnya kan ini, Mbak. Ini atau ini kan? Ini loh, kayak gini atau kayak gini kan? Dan harus sama, kalau lingkaran semua, kalau yang seperti ini semua. Jadi jangan dibeda-bedakan. Paham ya? Iya, Pak. Nah, namun kan simbolnya beda, memang simbolnya malah persegi itu kan simbol entitas ya. Nah ini kan salah ini simbolnya. Ini simbolnya ini loh, dibuat seperti tadi ya. Pilih salah satu lingkaran atau yang salah satunya tadi. Tapi kalau lingkaran semua, mulai dari diagram kontak ini lingkaran, ini kan sudah lingkaran, coba lingkarannya belum pas ini bukan lingkaran tapi ini elip ini ya. Kayak lingkaran ini, lingkarannya salah. Bunder ya, bunder kayak wajahmu itu kan bunder. Nah, bunder ya. Baru nggak kita? Iya, Pak. Nah, lingkaran. Oke. Jadi sama ini ya. Ini kan sama ini. Dilihat ini yang input pencatatan ini kan simbol proses. Tadi dibuat lingkaran atau yang satunya tadi. Nah ini data storage, yang login, data masuk, data ini data storage. Simbolnya seperti apa data storage? Dilihat di bab 2 tadi, coba lihat. Kembali ke bab 2. Karena menggambarnya disesuaikan dengan ini, dengan yang mana ya? Nah ini kan data storage-nya yang ini. Dua garis di atas bawah ini, terus tulisannya di tengahnya. Jadi ada dua garis atas bawah dan tengahnya misalkan data masuk, data login, data pencatatan menurut. Ya. Iya, Pak. Mbak Rita. Mbak. Yes. Oke, ini ya, berarti ini diganti level 0-nya ini sama, level 1 juga diganti, disesuaikan simbol-simbolnya ya. Salah ya. Masuk simbolnya persegi panjang kabel kan salah tuh. Mana simbol entity, mana simbol entitas atau simbol prosesnya mana, simbol data storage-nya mana, kan sama semua itu. Betul? Nah, mohon nanti dibenarkan. Oke, kemudian ini relasi tabel digambar sendiri tabelnya, Mbak. Jadi jangan print screen dari database, digambar sendiri tabelnya terus dibuat relasinya. Iya, Pak. Oke, gitu. Ini hasil dari apa? Gambar sendiri atau dari program? Dari gambar sendiri, Pak. Pakai apa gambarnya? Pakai apa itu? Pakai Corel, Pak. Oh, pakai Corel. Nah, maksud saya bukan hasil dari program ya, gambar sendiri ya. Bukan. Karena namanya perancangan antar muka ya gambar sendiri, jadi bukan prinsip dari aplikasi ya. Oke, itu saja catatan saya. Oke, ibu-ibu ini. Oke, itu Mbak kita sekarang Mas Theo. Mas Theo mana ya tadi? Tadi saya tak buka itu. Theo. Ini mesti Theo ini. Ada. Iya, adiknya kembang-kembang itu. Nah, Mas mau membuat apa? Put WhatsApp itu apa? Itu ya, apa nek WA itu balas otomatis itu? Ya, otomatis membalas. Tapi WA-nya sembarangan atau dengan format? Dengan format, Pak. Nah, itu kan sebenarnya fasilitas itu sudah ada ya. Di WhatsApp kan sudah ada fasilitas itu. Atau? Iya. Itu baru ada di WhatsApp bisnis, Pak. WhatsApp biasa belum Ya. ada. Ya, maksudnya WhatsApp bisnis kan sudah ada kan, ya. Pak, fasilitas itu. Nah, berarti kan ini adanya, ini ya memberikan solusi untuk apa namanya membuatkan buat WhatsApp. Tapi kan sebenarnya buat WhatsApp itu kan sudah
ada ya bawaan dari WhatsApp sendiri ya, bawaan dari WhatsApp sendiri. Jadi Anda hanya memanfaatkan fitur dari WhatsApp itu kan ya? Ya, Ya, Pak. nah, ya. Ya, artinya kan ini tidak merancang sendiri gitu, artinya kan hanya memanfaatkan fitur yang ada di WhatsApp itu ya, untuk digunakan untuk memberikan apa, memberikan informasi jika ada orang yang bertanya mengenai sesuatu, biar nanti sudah dibuat di setting, kalau ada pertanyaan, ada yang WA mengenai menu gitu misalkan, atau ada WA mengenai info gitu, nanti otomatis, atau ada orang yang WA dengan kata kunci info gitu akan memberikan balasan secara otomatis ya toh. Iya, Pak. Nanti tolong di situ dijelaskan, jadi batasan itu apa saja, dijelaskan saja info, apa balasan otomatis yang mau di ininya apa, balasan otomatisnya itu pada orang mengirim WhatsApp ke situ, itu balasan dari bot WhatsApp-nya itu apa saja, apa fitur apa saja itu saya tidak tahu gitu. Fitur yang kamu sediakan itu apa, apakah hanya tanya apa, tanya informasi, kemudian nah apa ya, itu apa wae mas, apa saja fiturnya apa Untuk saja. bot WhatsApp-nya untuk fiturnya penyajian informasi, Pak. Hmm. Ya, apa informasi apa saja itu disampaikan di situ, informasi mengenai apa. Kartu keluarga, informasi mengenai kartu keluarga, mengenai EKTP dan KIA. Ya, di batasan masalah sampaikan saja itu informasi mengenai itu tadi ya, ada mas. Ya, Pak. Basically sama ya, manfaat tadi dibagi tiga saja, manfaat bagi penulis, bagi tempat magang, dan bagi kampus. Ya. Tadi kan kamu gambarnya pakai UML, berarti nanti di bab 2 Ya, tambahkan teori dengan UML. Terus ini yang simbol-simbolnya ya, yang ini diganti ABC aja ya, tidak boleh menggunakan simbol strip gitu ya. Ini ya strip, surat pengantar ini ganti A saja, A, surat pengantar B, fotokopi gitu ya. ya. Ya mas, ya bentar ya. Terus oke, sama. Nah, ini teori UML-nya belum ada kan, kamu gambarnya pakai UML tuh. Di bab 4 ada UML Ya, loh. Nah, di bab 2-nya ya. tambahkan teori tentang UML ya. Teori UML. Iya, Pak. Ya, tidak ada masalah. Tempat magangnya sama tuh dengan Mbak Vita. Iya, sama, Pak. Berdua. Bertujuh, Pak. Bertujuh. Oh, 7. Ini pembahasannya sudah. Nah, ini loh, workflow itu penggambarannya seperti ini mas ya. Makanya nanti di bab 2 tolong tambahkan teori tentang UML dulu, sehingga nanti penggambaran workflow-nya bisa disesuaikan. Jadi bukan seperti ini, simbol-simbol workflow-nya tidak kayak gini. Ya, nanti tolong ini diganti. Penggambaran workflow mas, simbol-simbol Iya, Pak. workflow-nya salah. Nanti dilihat ya, diganti. Oke. Nah, ini sketch-nya. Perlu login enggak itu admin? Oh enggak ya, karena buat WhatsApp kok ya. Enggak perlu login ya. Oke. Ya, sederhana ini. Ya itulah teorinya tadi yang belum lengkap itu, karena Anda mau gambar ini kan harus ada teorinya. Seperti ini Pak Vita tadi ada teorinya, cuma nanti simbol-simbol penggunanya di bab 4 tadi kan yang salah tadi. Ini kurang teorinya kamu. Wis dienggo, Mas. Belum, Pak. Itu baru belum. desainnya. Eh? Itu baru untuk gambaran kalau besok mau dipakai kayak gitu. Nah, ini nganggo nggone sapa? Nggonamu apa coba? Gawene iki. WhatsApp-e Pakai sapa? pakai 2 nomor WhatsApp, Pak, itu saya, Pak.
punyamu. Ya. Sudah dicoba? Sudah Dicoba. bisa berjalan. Loh, tak aku misalnya WA iso. Aku WA iso. Nyoba aku. Ini laptopnya lagi problem Pak buat itu buat Oh. Nah, iso nyoba berarti. Oke. Oke. Iya, jadi oke. Oke itu sama ya. Tadi di ini fotonya. Pak, fotonya enak sing bareng karo Mbak Vita. Katanya satu Nggak ada. tempat. Ora bareng ya. Beda tempat. Ya, enak fotonya karo Mbak Vita. Oke gitu Mas, jadi yang tolong nanti ya disesuaikan ya gambar ini, gambar workflow tadi pertama, nanti teorinya dulu di bab 2 ditambahkan dulu teori UML, nanti tujuannya untuk apa namanya penggambaran di bab 4, karena nanti kalau apa namanya di bab 2 belum ada kan tidak bisa untuk mencontoh simbol-simbol penggambaran UML-nya kayak apa gitu. Itu ya, jadi bab 2 tolong tambahkan dulu sesuai dengan catatan ini. Ini sudah tak di apa namanya di yang Anda kirimkan melalui itu loh, email itu, nggak tahu nanti Anda kayaknya sudah dapat atau belum. Yang Anda kirimkan sudah di share ke tempat saya itu, mungkin Anda sudah itu, coba nanti dibuka ya, share-sharean dari Sita Bitom itu kan ada dokumen yang di share ya, nanti saya cara dibuka, sudah ada di sini, sudah ada nama jenengan kita dan Theophilus itu ada, nanti misalkan dibuka terus dilihat yang PDF ya, yang naskah yang PDF, nanti bisa dilihat catatannya ya Mbak Vita, Mas Theophilus. Mbak Vita, Mas Theophilus. Iya Pak. Ya. Ada pertanyaan Mas Theo, Mbak Vita? Mbak. Belum Pak. Belum Mbak Teko. Oke, nanti revisi maksimal 1 minggu. Iya Pak. Revisi 1 minggu, nanti dikirim email ya. Iya Pak. Itu ya, setelah nanti revisi oke, baru nanti bisa dimintakan tanda tangan asli, tanda tangan berarti ke kampus tanda tangan aslinya ya. Iya Pak. Oke. Baik itu ya Mas Theo, Mbak Vita Sofia Prihatini namanya kayak sana. Oke gitu, mungkin kita cukupkan sekian, terima kasih atas apa namanya hadirannya, nanti segera direvisi maksimal 1 minggu, kalau hari ini hari Rabu maksimal Selasa depan harus sudah selesai revisi ya. Iya Pak. Baik, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Mbak Vita, Mas Theo, Vita Sofia Prihatini, jenenge mboke sing Prihatini. Mboten nggih Pak. Ya.